Selamat datang di channel saya, Kansa C. Belum lagi, misalnya ini kan masih SPTJM 2.355.092. Sesungguhnya yang tidak SPTJM itu lebih banyak, Pak. Ini bagaimana? Kita sepakat di awal itu, ya, untuk undang-undang 202023 ini, ya, semua tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K. Itu sepakat, Pak. Itu kita jangan lupa, ada rekamannya semua itu, Pak. Iya kan? Kita bagi dua kemarin, Pak. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Nah, honorer ini nggak ada tes, Pak. Kita kan sepakat dulu itu, nggak ada tes. Ya, ketika dia yang terakhir ini muncul dari Saudara Menteri akan diaudit oleh dengan BPKP mengenai keabsahannya. Nggak perlu dites, Pak. Nah, sekarang sampai hari ini banyak tes-tes P3K, Pak. Ya, saya jadi bingung menjawab di sana. Kok kami dites lagi, Pak, ini honorer? Bapak bilang dulu tidak begini. Nah, ini bagaimana, Saudara Menteri, mengenai ini? Ya kan? Dan ini semakin diperkuat, ya, dengan skenario penataan XTHK 2 dan tenaga non ASN, ya, di halaman 33. Nanti bisa Saudara Menteri lebih menegaskan ini, ya, di tanda panah 6 pengangkatan P3K alternatif metode seleksi. Maksudnya apa ya, Saudara Menteri? Ya, A, seleksi P3K penuh waktu, B, pengalihan status P3K paruh waktu, C, metode lainnya. Ini maksudnya apa? Ini kan semua nggak ada kepastian hukum, Pak, kalau begini. Iya kan, kita sudah sepakat dari awal, dari berapa tahun lalu, Pak. Iya kan, semenjak almarhum Pak Cahyokumolo kita sudah bicarakan ini. Iya kan, coba Saudara Menteri, ya, nanti bisa menjelaskan maksudnya apa. Ya, tanda panah 6 ini pengangkatan P3K titik 1 alternatif metode seleksi. A, seleksi P3K penuh waktu, B, pengalihan status P3K paruh waktu. Loh, kok paruh waktu, kok masih ada tes-tes ini, Pak? Kalau tenaga honorer masih dites, sekarang dites loh mereka, Pak. Saya nggak bisa jawab di sana. Pak, Bapak bilang kemarin ada buktinya itu di YouTube, Pak. Kok kami sekarang dites lagi nih? Jadi kita jangan membuat bom waktu juga mengenai ini, Pak. Saya kira itu, Pak Menteri, paling perlu, ya, yang harus dicermati. Ya. Kalau total SPTJM itu 2.300.000 sekian, ya kan, data di kami itu lebih banyak data di luar SPTJM, Pak. Ini bagaimana solusinya mengenai ini? Ya kan? Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua, ya ini kita bikin konsinyering aja dulu, Pak Ketua. Ya, untuk RPP ini. Ya, ini menyangkut ya, hidup khususnya para tenaga honorer, Pak. Kita juga motivasi kita dulu merevisi ini adalah tenaga honorer. Di luar itu tambahan-tambahan saja, Pak, untuk unfull, untuk memenuhi saja. Gitu, Pak. Kan kalau bisa atas izin Ketua, saya serahkan data ini melalui Bu Sesmen. Hal-hal yang ingin kami tanyakan seperti yang paling penting itu ya soal pendataan itu. Memang kita perlu berikan penekanan yang sangat mendalam dari data yang akan kita selesaikan ini. Karena kita berharap pada Desember 2024 persoalan pegawai honor ini diharapkan tuntas setuntas-tuntasnya. Nggak ada lagi keluhan dari sisi manapun dan tidak akan ada mereka lagi yang menghadap kita karena tidak tuntasnya persoalan pegawai honor ini. Oleh karena itu kami menyarankan kita perlu dudukkan dulu database pegawai honor ini, yakni yang di luar dari SPTJM itu, dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak masing-masing bupati. Karena data yang kami singgahi setiap tempat yang kami kunjungi masih mengeluh mereka.
kami tidak terdaftar di BKN data-data yang sudah dikirim, yang termaktub di dalam SPTJM, dan banyak lagi yang masih tercecer. Ada juga yang tercecer karena ya tidak masuk dalam lingkup apa yang sudah didatakan, misalnya tenaga kebersihan, tenaga kesehatan, itu tidak termasuk dalam ketika dimintakan dulu mereka para bupati mengisikan daftar SPTJM. Karena itu kita perlu juga, tadi disampaikan dari Pak Menteri, 2,3 sekian itu adalah yang sudah masuk dalam SPTJM. Tetapi potensi tadi dikatakan di luar dari angka itu adalah 1,6 juta. Jadi ini satu angka yang juga tidak akan sederhana, karena nanti mereka akan ribut lagi. Kalaupun kita sudah selesaikan sampai dengan Desember, kalau tidak kita atasi persoalan itu. Jadi ini yang perlu kita tekankan. Pertama ya soal data itu. Kami menginginkan agar semua pegawai honor ini didapatkan, ditemui penyelesaiannya. Apakah nanti mereka akan masuk dalam daftar tenaga honor yang penuh waktu atau paruh waktu. Ya Pak Ketua, ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samuel Rizal. Selanjutnya Pak Muras. Mohon maaf Pak Menteri, di sini saya enggak melihat di ruang lingkup ini yang secara khusus seperti apa penyelesaian tenaga honorer itu. Nah, dalam pendapat akhir praksi kami sudah minta perhatian khusus yang berkaitan dengan THK 2, tenaga BLUD yang ternyata tidak didata. Jadi bukan tidak ada STMJ barangkali Pak, karena memang tidak didata. Ya. Padahal mereka selalu bicara yang paling depan menghadapi ketika kena COVID masyarakat. Mereka yang paling depan di rumah sakit BLUD itu. Kemudian masalah Pol PP dan Damkar. Ya. Nah, jadi kami ingin ada ruang lingkup yang khusus penyelesaian masalah tenaga honorer itu nantinya. Yang kemudian saya juga belum jelas kriteria P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Belum jelas ini seperti apa kriterianya, membedakannya seperti apa. Ya. Apakah nanti ada tenaga pendidik yang paruh waktu atau tenaga kesehatan yang paruh waktu atau bagaimana itu ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan tes P3K yang sekarang terjadi di daerah lah atau di kementerian juga terjadi. Apakah itu sudah ada instruksi secara khusus dari pemerintah, wabil khusus melalui Kemenpan RB, bahwa sudah boleh melakukan tes P3K begitu kan? Ya. Kalau kami kan berharap tes P3K ini diawali dari para honorer, atau karena tadi ada istilah paruh waktu dan penuh waktu, ya angkat dululah semua honorer ini menjadi menjadi P3K paruh waktu. Ya, diangkat dulu semua paruh waktu begitu Pak. Anggaran ya terserah kementerian dan daerah barangkali, karena mereka kan sudah ngangkat, sudah ada honornya. Nah, dari sana baru dilakukan tes dari P3K paruh waktu untuk menentukan mana yang penuh waktu dan mana yang bukan penuh waktu begitu. Mungkin ya segitu yang kami harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2, bahwa ada amanah untuk buat PP dan bagaimana kita melakukan pembenahan terhadap ASN dan non-ASN itu. Dari paparan yang Bapak sampaikan, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa pembenahan terhadap non-ASN itu berangkat dari
penataan yang dilakukan oleh Pak Menteri dengan keluarnya surat edaran itu. Sehingga muncullah angka tadi dan juga dipertanyakan juga oleh Ketua tentang jumlahnya itu adalah 2,35092. Hal ini tentu penting untuk dilakukan supaya jelas gerak langkah tahapan-tahapan apa dan dari mana kita lakukan. Saya dapat memahami logika berpikir yang disampaikan oleh Pak Menteri. Namun itu tentulah belum menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu tentu ada beberapa hal tadi juga sudah disinggung oleh kawan-kawan dan saya juga akan menambahkan informasi terhadap apa yang di luar daripada 2,3 juta itu. Langkah-langkah yang Pak Menteri lakukan, di mana di halaman 28 juga disebutkan untuk agar pelaksanaan ini terukur dan juga supaya jangan menimbulkan persoalan-persoalan baru, Pak Menteri menegaskan kepada PPK untuk tidak melakukan pengangkatan. Saya sangat setuju. Yang jadi persoalan adalah kapan dimulainya kebijakan yang Pak Menteri lakukan itu. Karena di daerah Pak Menteri, Bapak pernah juga jadi bupati. Ini kucing-kucingan. Dibuat surat mundur. Sehingga tidak termasuk kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Yang kedua adalah kita memberikan sanksi kepada PPK yang melakukan pengangkatan terhadap non-ASN. Kita setuju. Namun saya lihat bentuk daripada sanksi itu apa? Karena para pejabat ini sangat piawai juga Pak Menteri. Karena Bapak mengatakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tidak jelas. Kemudian yang berikutnya di nomor 3 itu bagi pegawai non-ASN yang saat ini masih aktif bekerja di instansi pemerintah diberikan masa transisi. Sejak diberlakukannya PP ini. Yang dimaksudkan masa transisi ini apa Pak Menteri? Sini enggak jelas masa transisi apakah pilihan untuk tetap non-ASN atau dia bersedia untuk menjadi P3K. Tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan ada yang paruh waktu dan full waktu. Di sini tidak jelas apa yang dimaksud oleh kertas kerja yang Pak Menteri sampaikan.